Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi cerita, sharing. Jadi ya, pengalaman hidup itu adalah ilmu yang berharga. Kalau dibilang guru kita itu siapa? Ya, guru itu adalah pengalaman. Guru yang terbaik itu pengalaman dalam hidup. Jadi sebenarnya apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, apapun yang gak enak, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang menyusahkan, apapun itu sebenarnya itu pelajaran. Jadi kita sama Allah itu harus selalu berprasangka baik. Jangan kita berprasangka buruk. Apapun yang gak enak itu sebenarnya anggaplah pelajaran, anggaplah didikan Allah. Jadi kita itu tidak kecil hati, tidak susah, tidak ketakutan yang mendalam. Ya, susah, sedih, takut itu pasti ada, tetapi kan tidak berlarut-larut kalau kita itu sudah berprasangka baik kepada Allah. Jadi ada seorang teman, dia bertanya pada saya, "Bang Andi, saya ini lagi susah, saya lagi kesulitan rezeki. Bagaimana saya meminta kepada Allah?" Terkadang nih pelajaran Allah ini unik. Kalau saya bilang unik pelajaran Allah. Orang bertanya kepada orang yang sedang merasakan juga. Jadi ketika ada yang bilang, "Macam mana Bang Andi agar saya cepat dapat kerjaan, tolong doakan saya sekarang sedang menganggur." Dia bertanya pada saya pun menganggur, saya pun nggak ada kerjaan. Ya, habis itu ada lagi yang bertanya, "Bagaimana saya agar lancar rezeki? Saya sekarang sedang kekurangan, sulit rezeki." Saya pun sama, saya pun lagi sulit rezeki. Saya pun lagi, yang namanya nganggur, kita itu kan nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan. Jadi kadang saya berpikir sendiri, bertanya sendiri, "Ya Allah, kok orang nanya sama saya?" Yang ditanya itu pun sama dengan yang sebenarnya itu pertanyaan saya juga, karena saya mengalami. Jadi ya ada hikmah di sebalik itu. Saya lihat ada hikmah. Ya, hikmahnya saya bisa membuat video begini kan. Saya bisa bercerita, saya bisa menyampaikan apa yang saya alami. Jadi ada hikmahnya. Jadi kalau dibilang kita mengalami, baru kita akan tahu. Kalau belum mengalami nggak akan tahu. Jadi kalau dibilang yang benar-benar sedang menjalankan proses didikan Allah, itu adalah orang yang sedang mengalami apa yang kita alami saat ini. Nah, di situ pasti ada pelajaran. Jadi kita belajarlah. Kita belajar coba dari kisahnya Nabi Ayub. Di situ ada surat di Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83. Di sini dibilang, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang.'" Lalu apa jawaban Allah? Allah jawab di surat selanjutnya ayat 84, "Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami atau yang beribadah." Jadi di sini ada pelajaran yang sangat dalam. Bagaimana cara kita meminta kepada Allah, bagaimana cara kita berdoa. Di sini telah ditunjukkan oleh Nabi Ayub. Ada adab, ada
sikap yang sepatutnya harus kita contoh. Jadi dia bilang, kalau kita melihat sejarah Nabi Ayub itu adalah nabi yang diuji Allah dengan penyakit, kemiskinan, ditinggalkan keluarganya. Sangat berat kalau dibilang ini. Apa ujian Nabi Ayub itu sangat berat. Tetapi apa yang dia minta? Nggak ada dia minta. Nggak ada minta apa Nabi Ayub sini. Tetapi ada caranya, adabnya. Jadi ketika dia sakit, dia cuma mengadu aja sama Allah. Jadi mengadu itu suatu sikap merayu sebenarnya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Ya, jadi sebenarnya kan Allah itu Maha tahu. Gak usah dibilang juga Allah sudah tahu. Tetapi dia mengadu kepada Allah. Jadi kalau dibilang Allah menyuruh kita itu dalam berdoa itu berserah diri, merendahkan diri. Jadi merendahkan diri itu seperti apa? Jadi merendahkan diri itu adalah menghilangkan segala daya dan upaya. Apa yang kita nggak bisa sekarang? Apa yang membuat kita ini, membuat kita benar-benar udah nggak tahu apa-apa lagi, nggak bisa apa-apa lagi? Ya menghilangkan. Misalnya sulit rezeki, ya bilang aja, ngadu aja ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku kekurangan. Nah, coba kita contoh nih cara Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nggak minta, ketika minta dikasih penyakit nggak minta sembuh. Padahal dia minta sembuh itu sebenarnya, minta sembuh, cuma caranya, adabnya itu baik. Nah, jadi coba kita itu beradablah sama Allah. Cara kita itu yang bagaimana? Ketika kita kesulitan rezeki, pasti minta uang kan? Pasti minta rezeki lancar. Segala kekurangan kita tercukupi, itu yang kita minta. Tapi bagaimana adab? Nah, coba seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika dia diberi penyakit, dia bilang, sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang. Malah dia memuji Allah. Nah, itulah adab. Dia tidak menyalahkan, dia tidak mengeluh dikasih penyakit, dia tidak menolak kehendak Allah, takdir Allah. Ketika sudah ditakdirkan sakit, dia tidak menolak, tapi dia meraih. Nah, jadi kalau kita sulit rezeki, ya rayulah. Cobalah kita itu memuji Allah. Kalau itu Nabi Ayub itu dia bilang, aku ditimpa penyakit. Mengapa dia memuji Allah dengan Maha Penyayang? Mengapa tidak dengan pujian-pujian yang lain? Jadi dia memuji Allah Maha Penyayang itu, maksudnya itu, ya Allah kasihanilah aku udah menderita dengan penyakit ini. Tidakkah Engkau sayang padaku ya Allah? Itu sebenarnya perkataannya itu seperti itu sebenarnya. Tetapi dia dengan cara yang halus. Kita juga seperti itu. Coba kita ini sulit rezeki, kita nggak ada uang, kita ini banyak kebutuhan tapi uang nggak ada, kita minta sama Allah. Coba mintanya itu yang dengan adab, sikap. Jadi kalau kita nggak ada uang, apa pujian yang baik untuk Allah? Yaitu ya Razzaq, yang Maha Kaya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini kekurangan. Engkau lah Tuhanku yang Maha Kaya ya Allah. Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Aku bergantung kepadamu yang Maha Kaya ya Allah. Coba itu kita minta dengan kesadaran kita kepada Allah.
rasa sambung jiwa kita, hati kita, pikiran kita, kesulitan kita itu serahkan pada Allah. Coba kita minta seperti itu, buktikan. Jadi itu yang sudah saya alami, yang sudah saya jalani. Ketika saya kesulitan, ya saat ini pun masih kesulitan, tetapi itulah sikap saya kepada Allah. Ya Allah, aku kekurangan, aku pengangguran, aku nggak ada kerja, nggak ada penghasilan, aku sudah berusaha, tetapi rezeki belum datang juga. Bagaimana sikap kita meminta kepada Allah? Jangan kita suuzon, jangan kita berprasangka jelek. Aku sudah sholat, aku sudah zikir, aku sudah berbuat baik, kenapa susah terus? Nah, itu berontak namanya. Gak boleh kita berontak, gak boleh kita itu istilahnya. Allah itu menentukan takdir baik dan takdir buruk. Ketika takdir baik kita suka, kita senang, kita bahagia. Ketika dikasih takdir buruk kita nggak terima. Apakah itu ini bilang orang beriman? Rukun iman itu percaya pada kode baik dan kode buruk. Jadi kita tuh harus bisa menerima baik buruk, kita harus bisa menerima. Jangan yang baik aja kita terima. Nah, jadi apa sih kesulitan saat ini? Jadi dengan satu pujian, ketika sakit dia memuji, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ini kalau dibilang Maha Penyayang itu, wah, Allah yang Maha Penyayang itu benar-benar luas. Kalau Allah sudah sayang sama kita, seperti ayat selanjutnya, apa dibilang Allah? Diangkat penyakitnya, diangkat penyakitnya, dikembalikan keluarganya, dilipatkan ganda jumlahnya, hartanya. Jadi memang kalau Allah sudah sayang sama kita itu, aduh, gak bisa bilang lah. Nah, cuman kita yakin gak? Percaya gak kita sama Allah? Jadi sikap Nabi Ayub ini, dia yakin, dia percaya. Ya, jadi semua itu makbulnya doa itu ya tergantung kepercayaan kita. Percaya nggak? Kita udah minta sama Allah, percaya nggak itu dikabulkan Allah? Kalau nggak ada rasa percaya, nggak ada rasa yakin, nggak ada rasa iman, macam mana Allah memberikan? Itu harus yakin. Sulit rezeki, pengangguran, besok mau makan nggak tahu kenapa, uang keluar terus, penghasilan nggak ada, pemasukan nggak ada, stres kan? Nah, jadi coba rasa stres, rasa galau itu bawa pada Allah. Masa kita menyembah Tuhan yang Maha Kaya, kita miskin? Masa kita kekurangan? Yang kita sembah itu Maha Kaya loh. Jadi harus kita yakini. Seandainya nih kita udah berdoa seperti itu, ya Allah, Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Aku menyembah yang Maha Kaya, tapi mengapa hidupku miskin? Nah, itu harus prasangka baik. Harus prasangka baik sama Allah. Ada di ayat yang lain Allah sebutkan, Aku beri kelapangan rezeki pada yang aku kehendaki, dan aku sempitkan rezeki kepada yang aku kehendaki. Jadi kalau saat ini rezeki kita lagi sempit, itu kan kehendak Allah, suka-sukanya Allah, mau-maunya Allah. Masa kita menolak? Nah, jadi harus prasangka baik. Mungkin dikasih kesulitan ini Allah sedang mengajarkan kesabaran.
Sampai mana batas kesabaran kita? Apakah kita tambah jauh dari Allah, ataukah kita semakin mendekat, merengek, mengadu, merayu? Allah senang seperti itu. Selama ini kita selalu merasa bisa. Aku mampu, aku bisa, aku nggak butuh Allah, semua karena usahaku sendiri. Nah, itu mungkin selama ini. Nah, sekarang Allah buat kita tak berdaya, dibuatnya kita nggak bisa apa-apa. Nah, itulah saatnya untuk kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, merayu, meminta, menyembah. Jadi kan sangat beda orang yang meminta dengan sungguh-sungguh dengan orang meminta karena nggak butuh, itu berbeda. Coba kita benar-benar lagi kekurangan, kita minta sama Allah, itu pasti sungguh-sungguh mintanya. Coba kita lagi berlebih, mana ada kita minta sungguh-sungguh. Nah, jadi mungkin Allah kepingin kita itu mintanya itu sungguh-sungguh. Jadi prasangka baik aja, apapun prasangka baik. Jadi kita itu nggak stres, nggak galau. Jadi ya untuk teman-teman semua, kita itu coba belajarlah kisah-kisah para nabi. Kalau dibilang di Al-Quran ini kisah para nabi itu banyak, kita bisa mengambil pelajaran. Jadi jangan hanya kita itu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi kita nggak menerapkan dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dibaca, untuk dipraktekkan. Jadi kalau dibilang ya baca, pahami maknanya apa, mengapa sikap Nabi seperti itu, coba kita pahami, kita contohi cara mereka. Nah, ini sekarang untuk teman-teman ya, apa yang diminta, ujilah dengan apa yang kita minta. Seperti Nabi Ayub, dia sakit, dia bilang Allah maha sayang, Allah sayang padaku. Itu kalau dibilang Allah maha penyayang, kita menyadari Allah sayang sama kita, waduh itu gak bisa dibilang sayangnya dalam bentuk apa. Ini berlipat ganda dikasih Nabi Ayub. Jadi coba, ada rezeki, sulit rezeki, sempit rezeki, sadari Allah maha kaya. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha kaya. Masa aku yang menyembahmu aku kekurangan? Masa aku yang mengabdi kepadamu aku kekurangan? Sadari Allah maha kaya. Puji Allah, berprasangka baik kepada Allah. Jadi itulah sikap. Jadi Allah itu ingin kita itu mengagungkannya, memujinya. Kita meminta itu ya jangan mengeluh. Jadi kadang orang tuh banyak minta itu mengeluh deh, mengeluh baru minta. Jangan. Coba segala sesuatu ini diterima, dikasih sulit rezeki, ya terima. Ini kehendak Allah kok. Mau bilang apa kita, Allah sudah kasih kesulitan, Allah sudah kasih sempit rezeki. Mau berontak, mau marah, masa sama Allah kita marah? Ya terima. Nah, tapi pasti ada rasa takut kan, rasa takut, tergoncang jiwa kita, rasa besok bagaimana. Nah, jadi itu seharusnya kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kita bilang itu memujilah. Jadi semoga kisah Nabi Ayub ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Coba jangan menolak, jangan menolak. Dikasih sakit jangan minta sembuh, dikasih sempit rezeki jangan minta rezeki. Walaupun niat kita ke situ, tapi jangan minta rezeki. Dikasih miskin jangan minta kaya. Nah
masa kita menolak Allah kasih miskin? Nah, cuma kan Allah bilang minta kepadaku. Jadi ada saatnya kita itu meminta. Memintanya bagaimana ya? Dengan cara itu bersikap kepada Allah. Kita minta ke Allah itu ya pandai-pandai kita merayu. Minta sama orang tua aja kalau pandai merayu pasti anak itu selalu dikasih. Seperti apapun yang dipinta seorang anak kepada ibunya, kepada ayahnya, kalau dia pandai merayu pasti dikasih. Nah, sekarang kita pandai nggak merayu Allah? Pandai nggak kita istilahnya membuat Allah tuh sayang sama kita? Jangan kita hanya minta dikasihani manusia. Kadang orang itu banyak meminta pengasihan dari orang manusia, menceritakan keluhannya, menceritakan kesulitannya agar dikasihaninya. Seharusnya kita itu ke Allah, biar Allah yang menyayangi kita, biar Allah yang mengasihani kita. Jadi cobalah untuk teman-teman semua itu terapkan sadar Allah dalam kehidupan. Kita puji Allah, kita rayu Allah, kita meminta kepada Allah dengan adab, dengan sikap. Jadi semoga kalau kita mintanya itu tulus, semoga Allah memberikan. Semoga Allah membuktikan. Yang penting yakin, harus yakin. Kalau seandainya kita sudah yakin, rupanya nggak sesuai, nggak terbukti, ya prasangka baik aja. Prasangka baik bahwa ini ujian kesabaran. Itu teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat, bisa diterapkan, bisa dicontoh, bisa diambil pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.